Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizul Fasamrotul Puadah. NIM saya 19 10 80 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ekonomi internasional antara Indonesia dan Selandia Baru. Yang pertama yaitu profil Selandia Baru. Nama negaranya Selandia Baru atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama New Zealand. Ibu kotanya adalah Wellington dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II sejak 6 Februari 1952 yang diwakili oleh Gubernur Jenderal Demi Patricia Lee Reddy sejak 28 September 2016. Sementara itu, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Jacinda Ardern sejak 26 Oktober 2017 dengan luas wilayah 268.838 km persegi. Jumlah penduduknya pada Mei 2022 diperkirakan mencapai 5.238.710 jiwa. Dengan agama terbanyak yaitu Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Bahasa resminya merupakan bahasa Inggris dengan mata uang dolar Selandia Baru. Hari kemerdekaannya jatuh pada 26 September 1907, merdeka dari Britania Raya. Sementara itu, hari nasionalnya jatuh pada 6 Februari 1840 yang diperingati sebagai Hari Waitangi dan 25 April 1915 sebagai Hari Anjak. Lagu kebangsaannya adalah God Devon New Zealand dengan lokasi benua Australia dan Oseania. Yang kedua yaitu potensi Selandia Baru. Selandia Baru merupakan wilayah yang memiliki kesuburan tanah dan sistem pertanian yang sangat efisien. Oleh karena itu, pertanian dan peternakan telah menjadi sektor penting di Selandia Baru. Lebih dari 65% tanah digunakan untuk usaha pertanian dan peternakan. Dengan luasnya lahan yang telah digunakan dan baiknya sistem yang dijalani, menjadikan Selandia Baru memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian dan peternakan. Bahkan, Selandia Baru terkenal dengan hasil ekspor produk dairy dan wool mereka, termasuk dikenal sebagai salah satu negara penghasil wine terbaik. Selanjutnya yaitu isu terkait ekonomi dan perdagangan internasional. Setelah keberhasilan Selandia Baru dalam mengeliminasi COVID-19, sekarang Selandia Baru siap kembali membuka negaranya. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern melakukan kunjungan resmi ke Singapura pada 18 April 2022. Kunjungan ini bertujuan untuk menegaskan kembali hubungan bilateral yang kuat dan menambah kemajuan dari EP yang dibentuk pada tahun 2019. Sebelumnya EP ini hanya fokus pada 4 pilar yaitu perdagangan dan ekonomi, keamanan dan pertahanan, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta hubungan antar masyarakat. Pada kunjungan kali ini, kedua negara tersebut akan membentuk pilar baru yang berfokus pada pemenuhan iklim dan ekonomi hijau. Selandia Baru dan Singapura juga menyepakati kerjasama yang lebih dalam pada pentingnya memperkuat ketahanan rantai pasokan untuk menghindari gangguan saat ini dan di masa depan. Menurut kesepakatan kedua pihak, Selandia Baru akan menjadi produsen penting untuk makanan dan pertanian, sementara Singapura akan menjadi pusat transportasi dan logistik alami untuk bisnis Selandia Baru. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan Selandia Baru. Salah satu kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh Selandia Baru adalah AANZFTA, di mana negosiasi dilakukan secara serentak untuk sektor perdagangan, jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi. Peluang yang dimiliki dalam kebijakan ini adalah tarif yang akan semakin berkurang setelah berlakunya perjanjian, pergerakan barang akan difasilitasi melalui aturan asal yang lebih modern dan fleksibel, hambatan perdagangan jasa akan semakin liberalisasi sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih besar, pergerakan pebisnis dan investasi yang akan diberikan perlindungan. Selain itu, Selandia Baru juga mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Inggris. Kesepakatan ini dirancang untuk mengurangi tarif dan meningkatkan perdagangan jasa. Semua tarif perdagangan untuk semua produk akan dihapuskan antara Inggris dan Selandia Baru. Selanjutnya yaitu organisasi yang diikuti Selandia Baru. Ada beberapa organisasi internasional yang diikuti oleh Selandia Baru, seperti Forum Kepulauan Pasifik, APEC, Forum Regional ASEAN, PBB, Negara-Negara Persemakmuran, OECD, dan Five Powers Defense Arrangement. Selandia Baru juga menjalani kerjasama bilateral berupa New Zealand-China Free Trade Area,
New Zealand Australia Closer Economic Relation, New Zealand Malaysia Free Trade Area, New Zealand Singapore Closer Economic Partnership, New Zealand Thailand Closer Economic Partnership, dan New Zealand Korea Free Trade Area. Ada juga kerjasama yang bersifat multilateral seperti ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area, New Zealand Hong Kong China Closer Economic Partnership, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan Trans-Pacific Partnership. Selanjutnya yaitu komoditas ekspor dan impor utama Selandia Baru. Menurut WTO, Selandia Baru merupakan salah satu dari 5 negara pengekspor terbesar di dunia. Industri-industri ekspor utama di Selandia Baru adalah pertanian, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan pertambangan yang menyumbang setengah ekspor dari Selandia Baru. Dari segi ekonomi, Selandia Baru memiliki ekspor dunia yang sangat terkenal yaitu wool, susu, daging, dan wine. Dari grafik ekspor tersebut dapat diketahui bahwa nilai ekspor Selandia Baru dilaporkan mencapai 4,6 miliar dolar pada Maret 2022. Hal ini meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya sekitar 3,5 miliar dolar. Sementara itu, dari grafik impor dapat diketahui bahwa nilai impor Selandia Baru dilaporkan sebesar 4,9 miliar dolar pada Maret 2022. Rekor ini naik dibandingkan sebelumnya yaitu 3,9 miliar dolar untuk Februari 2022. Selanjutnya yaitu negara partner utama ekspor dan impor Selandia Baru. Menurut data yang diperoleh dari The World Factbook diketahui bahwa pada tahun 2015, partner utama ekspor Selandia Baru adalah China sebesar 17,5%, Australia 16,9%, US 11,8%, dan Jepang sebesar 6%. Selain itu, dapat diketahui bahwa partner utama impor Selandia Baru adalah China 19,4%, Australia 11,8%, US 11,7%, Jepang 6,6%, Jerman 4,7%, dan Thailand 4,2%. Selanjutnya yaitu hubungan ekonomi Selandia Baru dengan Indonesia. Salah satu perjanjian dagang yang telah diimplementasikan adalah Perjanjian Perdagangan Barang dalam rangka ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Akan tetapi, perjanjian ini tidak banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia hanya mengekspor barang mentah yang nilainya hanya 3% dari total ekspor Indonesia. Sebaliknya, Indonesia semakin ketergantungan pada impor produk pertanian dari Selandia Baru. Selanjutnya yaitu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif Selandia Baru dengan Indonesia. Indonesia memilih Selandia Baru sebagai negara yang tepat untuk melakukan kerjasama di bidang agrikultur. Sejauh ini, Selandia Baru merupakan mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor dalam bidang pertanian dan peternakan yang didominasi produk-produk dairy. Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan, tetapi jauh lebih efektif dan efisien bila mengimpor dari Selandia Baru dibandingkan dengan memproduksi sendiri. Hal ini terjadi karena adanya keunggulan absolut dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing negara. Begitu pula dengan Selandia Baru. Di wilayah mereka terdapat sektor perkebunan kayu dan juga pertambangan. Tetapi jika harus memproduksi sendiri, biaya yang dikeluarkan lebih mahal dan waktu yang dibutuhkan lebih lama. Karena itu, Selandia Baru lebih memilih mengimpor dari Indonesia. Dengan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara masing-masing menyebabkan Indonesia dan Selandia Baru bisa saling melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Menurut Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, disebutkan bahwa produk ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru adalah pungkil, batu bara, kayu, kopi, karet, tisu toilet atau tisu wajah, dan serbet. Sedangkan impor utama Indonesia dari Selandia Baru adalah susu dan krim, mentega, termasuk mentega kering dan minyak samin yang berasal dari susu, keju, dan dadi. Selanjutnya yaitu isu kontroversial dalam perspektif Islam. Isu kontroversial dalam perspektif Islam adalah ekspor-impor minuman anggur atau wine yang mengandung alkohol. Salah satu komoditas ekspor unggulan dari Selandia Baru adalah wine yang mengandung alkohol dan dikirim ke berbagai negara termasuk Indonesia. Selandia Baru dikenal sebagai salah satu negara penghasil wine berkualitas di dunia. Menurut data BPS, Indonesia mengimpor wine dari berbagai negara, salah satunya adalah Selandia Baru. Jika dilihat dari perspektif Islam, hal ini jelas dilarang karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang haram yang dapat memabukkan. Akan tetapi, di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, masih terdapat banyak orang yang beragama non-Islam dan menjadikan wine sebagai minuman yang boleh dikonsumsi. Sehingga bagaimanapun pemerintah Indonesia harus memenuhi permintaan pasar tersebut.
Yang terakhir adalah referensi. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan, seperti Badan Pusat Statistik, data dari CIC, Departemen Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, dan beberapa jurnal. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.